itu diakui yang paling sahih di antara hadis-hadis yang lain. Tapi apakah beliau membuat madhab sendiri? Tidak. Tapi Imam Bukhari, beliau bermadhab kepada Imam Syafi'i. Dalam masalah fikih beliau tetap ikut pendapatnya Imam Syafi'i, padahal Imam Bukhari. Nah begitu juga dengan kita, jangan mudah berfatwa, karena kalau misalkan mudah berfatwa apalagi kita bukan ahlinya, nanti bisa berbahaya. Ibaratnya kalau kita mau minum air, ada galon, tidak bisa kita langsung minum langsung dari galonnya, tapi butuh perantara. Apa perantaranya? Gelas. Jadi galonnya disiram dulu ke gelas, kemudian dari gelas itu kita minum. Begitu juga ketika kita memahami Al-Quran dan hadis, gak bisa langsung Al-Quran dibaca terjemahannya, hadis dibaca terjemahannya, kemudian kita telan mentah-mentah, tapi harus melalui ahlinya, yaitu para ulama. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak serta-merta seorang yang hafal Quran, hafal hadis, lantas dia tidak mengaku dirinya sebagai awam. Kadang-kadang dia cuma hafal saja. Ya hafal, cuma ditanya artinya gak ngerti. Kadang-kadang seperti itu. Oke, sebelum dilanjutkan sampai di sini, mungkin sudah ada yang mau didiskusikan sampai di sini. Monggo Mbah, silakan Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan bid'ah itu kan ada hasanah dan dosa. Kedua, kalau misalnya kita mau tanya hukum, kadang-kadang itu kalau menghubungi ustadz atau segala macam kan masih sulit. Kita pakai Google, kan ada di situ. Nah itu gimana menurut Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang bid'ah, kita tidak boleh menafikan satu dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan memang semuanya bid'ah sesat. Ada kan? Ada. Ya kita hargai mereka yang mungkin berpendapat semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi semuanya bid'ah. Silakan. Contoh tahlilan bid'ah. Ya, bagi mereka yang membid'ahkan. Maulid Nabi bid'ah. Apalagi manakiban, solawatan dan lain sebagainya bid'ah. Kenapa? Nabi tidak melakukan seperti itu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang membagi bid'ah, dan ini mayoritas ulama justru. Salah satunya adalah madhab kita, madhab Syafi'i. Imam Syafi'i yang mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, katanya Imam Syafi'i. Bid'atun mahmudatun, bid'atun madhmumatun. Bid'ah mahmudah atau yang biasa kita kenal dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang kedua ada bid'ah madhmumah atau bid'ah dolalah yang kita kenal dengan bid'ah yang sesat. Kapan bid'ah itu dikatakan baik? Kata Imam Syafi'i, saya tidak mengutip pendapat saya, tapi pendapat dari ulama. Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan di situ masih ada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang mendukung di situ, maka itu termasuk bid'ah yang baik. Tetapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, gak ada hadis pun sedikit pun yang mendukung dari perkara itu, maka itu baru bid'ah yang sesat. Loh, kenapa kok Imam Syafi'i membagi bid'ah jadi dua, sedangkan Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat? Kenapa kok justru Imam Syafi'i kok kayak menentang? Tidak menentang. Kenapa? Kita tahu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu penghuni mana? Penghuni surga, dapat jaminan surga. 10 sahabat yang mendapat jaminan surga, salah satunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan pernah mengatakan nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan ini kasusnya ketika sholat tarawih. Sholat tarawih, Nabi itu sholatnya cuma berapa kali bah kemarin? 3 kali. Pertama sholatnya sendirian, ada jamaah, ada sahabat lewat ngeliat, loh ikut. Besoknya Nabi lagi-lagi sholat, ini sudah cerita kemana-mana, tambah banyak. Besoknya lagi tambah menyebar. Hari keempat Nabi nggak hadir, jamaahnya sudah banyak. Besoknya, saya takut nanti justru ini memberatkanmu, ini justru diwajibkan karena kita membiasakan. Akhirnya Nabi tidak
sholat tarawih. Sholatnya cuma itu saja. Dan dulu namanya adalah Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan. Belum namanya tarawih. Makanya kalau ada hadis, barang siapa yang sholat tarawih di hari pertama, Nabi bersabda, maka seakan-akan itu palsu itu hadisnya. Ya, pahala sholat tarawih sampai dari hari pertama sampai 30 itu palsu. Kenapa? Karena itu mengatasnamakan Nabi. Wong di zaman Nabi belum ada istilah tarawih. Baru akhirnya setelah Nabi meninggal, ya, pemimpinnya adalah Umar bin Khattab. Umar itu ketika melihat jamaahnya, para sahabat, loh kok sholatnya sendiri-sendiri. Ada yang sholat sendiri, Qiyamu Ramadan di situ. Ada yang berkelompok berdua, ada di sana berempat, di sana berlima, ada yang di tengah. Loh kok kayaknya nggak asik gitu, katanya. Akhirnya Umar bin Khattab punya inisiatif, dikumpulkan jadi satu imam. Nyuruh Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Dan rokaatnya dijadikan 20. Makanya 4 mazhab akhirnya berpendapat apa? Hanafi 20 rokaat plus 3. Maliki justru 36 plus 3. Syafi'i 20 plus 3. Hambali 20 plus 3. Mekah Madinah kan 20 plus 3. Cuma sekarang saja kayaknya ada perubahan setelah Covid itu. Setelah Covid itu dipotong, ya, mungkin ada diskon. Yang awalnya 20 jadi 10 plus 3, 13. Ya, 10, soalnya separuh. Dan nggak masalah, termasuk Qiyamu Ramadan juga. Nah, ketika dijadikan satu dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, kemudian Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Makanya Imam Syafi'i, oh berarti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik itu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ada dalil penyokongnya. Yang buruk itu berarti yang bertentangan sama sekali. Nah, akhirnya terbagi menjadi 2 kelompok. Yang satunya full mengatakan semuanya bid'ah, yang satunya lagi membagi bid'ah menjadi 2. Nah, kita itu ikut yang mana? Monggo, silahkan. Kelompok 1 atau kelompok 2. Yang nggak boleh kalau kita menyalahkan pendapat. Ada yang tahlilan, misalkan kita nggak pakai pendapat tahlilan bid'ah hasanah, bid'ah ini, ya wes, nggak usah ikut. Jangan ini bid'ah hasanah, bid'ah ini penghuni neraka, jangan. Ya sudah, kalau memang kita tidak mau tahlilan, tidak usah ikut. Tapi tidak menyalahkan yang tahlilan. Kenapa? Yang tahlilan ikut pendapat yang mengatakan bahwa bid'ah ada 2, termasuk bid'ah hasanah bagi mereka yang tahlilan. Kenapa? Ada dalil penyokongnya. Contoh, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, turun ketenangan atas mereka, dibangga-banggakan nama mereka di depan para malaikat. Zikir bareng. Ada dalil penyokongnya. Iqra'u ala mautakum surat Yasin, baca atas orang-orang meninggal di antara kalian surat Yasin dalam kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih ada dalil penyokongnya. Jadi tidak bertentangan sama sekali, sehingga kelompok yang kedua mengatakan ini adalah bid'ah hasanah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita ikut yang mana? Kita saling menghormati. Yang tahlilan monggo, yang tidak tahlilan juga monggo, selesai, aman. Nah, yang repot ini sudah saling tunjuk itu, nganggep pendapat paling benar, ribut akhirnya. Yang pertama. Yang kedua, tentang apa bah tadi bah? Yang kedua? Kalau misalnya tanya, oh, Google. Boleh-boleh saja, ya. Kalau memang kan ada yang emergency, ya, apa ya, darurat, pengen tahu sekarang. Ini apa ya? WA Ustadz gak dibales-bales. Nah, kan gak langsung dibales. WA Ustadz gak dibales-bales, mau nelpon juga gak diangkat-angkat, ya emergensi, ya, butuh sekarang searching. Tapi kalau memang searching bukan berarti tidak boleh. Boleh dengan cara apa? Searching, kemudian dilihat siapa yang berkata. Jangan sampai kita nggak tahu siapa dia, terus kita anggap itu fatwa yang benar. Kan ada sekarang ya, sudah ada dalilnya, ini pendapatnya imam siapa, ini pendapatnya imam ini, ternyata imam Samudra bawahnya, kan nggak bisa.
Ya, nek bawahnya ternyata ini adalah pendapat dari Imam Nawawi, masih aman. Baru nanti kita tanyakan, mungkin kalau ada kesempatan, Ustaz ini benar nggak? Oh benar, alhamdulillah. Belaus dalil hadis Al-Quran ternyata Imam S. Arifin, kan bingung akhirnya kan, ya. Jadi harus jelas sumbernya. Nah, jadi bukan tidak boleh, tapi kita harus bisa memilih mana pendapat yang bisa kita ikuti dengan kita ikuti pendapat-pendapat ulama yang memang kita kenal. Ya, gitu Bah. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita bahas ternyata hadis itu justru bisa jadi menyesatkan. Nah, akhirnya muncul pertanyaan, kalau ada kalimat seperti itu, mana mungkin hadis Nabi, apalagi hadisnya sahih, bisa menyesatkan? Bisa. Bagi orang yang pemahamannya belum tuntas, maka dia yang bisa tersesat maksudnya. Hadisnya ada, hadisnya sahih, tapi justru bisa menyesatkan bagi mereka yang belum tuntas dalam memahami atau salah dalam memahami itu. Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama mazhab Syafi'i, itu menukil perkataan Ibnu Uyainah, mengatakan wal haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa jadi menyesatkan kecuali bagi fuqaha atau ahli-ahli fikih. Nah, kalau memang dia ulama, dia ngerti masalah fikih, tidak akan menyesatkan. Nah, kalau kadang-kadang bagi kita, ya kalau hanya pakai tekstual hadis saja, nah itu yang hati-hati, harus kita tanya maksudnya. Karena kalau misalkan menjadi seorang faqih atau orang alim, ulama, itu ya harus ada syarat-syaratnya. Dia harus hafal Quran, hafal hadis. Lah kalau kita kan memang di luar kepala, maksudnya nggak ada sama sekali di kepala kita, nggak ono hafalane. Paling yang hafal apa? Surat pendek, Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq. Orang baca ayat panjang sedikit langsung, waduh, kul huwa ngono akhirnya. Ya. Nah, Nabi itu bersabda, rubba muballighin au amin sami'in wa rubba hamili fikhin laisa bifaqihin wa rubba hamili fikhin illa wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Banyak fikih tetapi tidak faqih atau tidak faham. Banyak pembawa fikih, dia membawakannya kepada orang yang lebih faham darinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa tidak semua orang yang menyampaikan hadis, tidak semua orang yang hafal Quran atau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, dia faham tentang ayat atau hadis yang disampaikan. Ya, misalkan saya hafal Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya hafal, saya bisa menyampaikan, tapi belum tentu orang yang menyampaikan itu ngerti maksud dari kandungan Al-Quran itu atau kandungan dari hadis itu. Nah, makanya dibutuhkan orang yang ahli di dalamnya. Dan yang perlu kita perhatikan, tidak setiap hadis harus diamalkan meskipun itu hadis sahih. Dan ini banyak, ya, contoh-contoh yang memang itu adalah hadis sahih tapi tidak bisa kita amalkan. Contoh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Loh, kalau Bukhari dan Muslim ini sudah meriwayatkan, itu namanya muttafaq alaih, gak bisa dibantah. Ini hadisnya sahih. Kalau dua ulama ini, Bukhari, Muslim, gak bisa dibantah. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu dikatakan, idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilal qiblata wala yuwalliha dhahrahu syarriqu au gharribu. Ketika kalian buang air besar, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi dalam hadis itu dikatakan, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Coba seandainya kita amalkan sesuai dengan teks hadis, bingung enggak? Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi, tapi hadap ke barat, hadap ke timur. Yang orang Indonesia bingung, loh, ya apa sih hadis ini? Jangan hadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, tapi disuruh
hadap ke barat, hadap ke timur. Kalau kita amalkan ini salah. Tapi akhirnya ulama menjelaskan yang dimaksud jangan hadap ke menghadaplah ke barat, menghadaplah ke timur, karena posisinya dulu Nabi itu berada di sebelah utara dan selatan. Karena beliau berada di sebelah utara dan selatan, beliau ngomong kepada sahabat, jangan hadap kiblat, jangan membelakangi. Berarti kalau nggak hadap barat, hadap timur. Itu kondisi di waktu Nabi berbicara. Nah kalau kita tekstual, kita telan mentah-mentah, bingung pasti. Hadap ke barat, suruh hadap ke timur, jangan membelakangi kiblat. Seakan-akan kata-kata Nabi bertentangan. Tapi ternyata kan tidak. Karena setelah dijelaskan oleh para ulama. Ini baru contoh satu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi tidak diamalkan karena mansuh. Mansuh itu dihapus hukumnya. Tapi hadisnya itu masih ada sampai sekarang, tidak dihapus. Ditulis oleh ulama-ulama, cuma gak diamalkan. Kenapa? Dihapus dengan hadis yang lain. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di situ dikatakan Zaid bin Thabit pernah bertanya kepada Utsman bin Affan, apakah yang dilakukan seorang jika berjima dengan istri tapi tidak keluar mani? Kalau sekarang pemahaman kita apa? Berjima nggak keluar mani, apa yang dilakukan? Kalau berjima nggak keluar mani itu mandi atau enggak? Mandi. Keluar nggak keluar, mandi. Tetapi di hadis yang sahih dikatakan, apakah yang dilakukan seorang jika berjima dengan istri tapi tidak keluar mani? Utsman bin Affan menjawab, wudhu sebagaimana wudhu akan sholat dan cuci zakarnya. Hadisnya sahih. Juga dikatakan hadis yang sahih, innamal ma'u minal ma', air atau wajib mandi itu karena keluar mani. Jadi kalau nggak keluar mani, kesimpulannya meskipun dia berhubungan maka cukup berwudu. Ini hadisnya sahih. Cuma ternyata para ulama akhirnya ini memang hadisnya sahih, tapi sudah dihapus dengan hadis yang lain. Ya, hadis yang lain apa? Hadis yang lain berbunyi hadis sahih juga, Bukhari Muslim. Idza jalasa baina su'abiha al-arba wa massal khitan al-khitan faqad wajaba al-ghuslu. Ketika seorang duduk di antara 4 cabang kaki wanita dan kedua khitan saling bersentuhan, maka dia harus mandi besar. Ya. Jadi kalau ini sudah berjima, baik keluar mani ataupun tidak, wajib mandi. Nah, hadis yang sahih tadi dua itu dihapus dengan hadis yang terbaru. Jadi ada versi terbarunya, updatean terbaru. Tapi meskipun ini tidak dipakai hukumnya, hadisnya sahih dan tetap tercantum dalam kitab Bukhari dan Muslim. Lah coba kalau kita nggak pakai ulama memahami, loh hadis yang pertama kata cukup wudu, loh hadis yang kedua mandi, yang benar mana? Dia nggak paham soalnya. Nah karena ada ulama yang memberikan penjelasan, oh ini sudah dihapus dengan hadis yang berikutnya. Oh alah, berarti yang berlaku sekarang keluar mani ataupun tidak keluar mani, maka tetap wajib mandi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Yang nomor hadis itu siapa? Ulama itu, bukan Nabi. Jadi nomor hadis itu ulama yang nomori, biar gampang. Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan biasanya yang diletakkan nomor 1, innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amalan tergantung pada niat. Untuk apa? Meluruskan niat. Para ulama itu mengingatkan diri sendiri supaya dia menulis hadis itu bukan karena selain Allah. Harus luruskan niat. Dan masalah nomor, ya para ulama ya beda. Kadang-kadang di hadis Bukhari, hadis kayak gini nomornya sekian. Di hadis Muslim hampir sama periwayatannya, nomornya sekian. Dan itu para ulama. Nggak ada di zaman Nabi yang nomori. Wong yang mengumpulkan Al-Quran bukan Nabi kok. Ya, Quran di zaman Nabi masih terpisah-pisah. Ada di kulit binatang, ada batu, dijadikan satu. Ya, sesuai dengan hafalan dari para sahabat. Kenapa? Kalau misalkan tidak ditulis, padahal dulu kan jangan ditulis kan, tapi kan ditulis oleh para sahabat. Kayak menentang loh.
Iya, dulu nggak ditulis karena apa? Para sahabat hafal. Kalau para sahabat 10 itu nggak pindah-pindah, nggak kayak sekarang. Nabi hafal Quran berapa tahun? Nabi hafal Quran berapa tahun? 23 tahun. Karena turunnya wahyu 23 tahun. Jadi hafalnya 23 tahun. Dan itu setiap turun diamalkan. Begitu juga para sahabat. 10 ayat dihafalkan, diamalkan dulu, baru pindah ke yang lain. Gak kayak sekarang. Kalau sekarang 2 tahun ngafalkan, tapi gak ngerti apa yang dihafalkan. Nabi itu 23 tahun baru hafal semuanya. Nah, akhirnya dari hafalan para sahabat, ya, karena sudah melihat para penghafal Quran pada waktu itu banyak yang sudah dipanggil oleh Allah. Loh, ini kalau nggak ditulis bisa-bisa hilang Al-Quran ini. Akhirnya ditulis. Sekretarisnya Nabi, siapa namanya? Zaid bin Sabit, ya. Akhirnya ditulis sampai sekarang ada mushaf namanya mushaf Utsmani. Dan mushaf itu dulu banyak macamnya, mushaf ini, mushaf ini. Tapi yang lain supaya nanti jadi sama. Yang lain itu disingkirkan, mungkin kayaknya diamankan, ya dibakar. Cara ngamankan Quran kalau nggak dipakai itu salah satunya dengan cara dibakar. Tapi jangan diviralkan. Lagi bakar Quran, disyuting. Ini kawan-kawan lagi bakar Quran. Wah, hancur. Dikira penghinaan, ya. Jadi kalau ada Quran kok sudah sobek, dimakan rayap. Cara mengamankan supaya tidak keinjak-injak, supaya tidak tercecer, kita kumpulkan jadi satu, kita bakar di tempat yang kalau bisa tidak dilewati orang. Pojokan, bakar. Terus habis dibakar, itu biasanya tulisan masih ada. Hancurkan. Atau larutkan dalam air. Kalau sudah dilarutkan dalam air itu sudah hancur, biasanya kertas. Dan jangan diabadikan, jangan divideokan, ya, apalagi disebar. Ini proses penyelamatan Al-Quran dengan membakar, khawatir dipotong, ya. Bisa-bisa kita kena apa? Ya, merendahkan Al-Quran nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Ada pertanyaan? Monggo, Pak. Jadi bicara masalah keluarnya, ya. Bukan di antara wanita dan laki-laki bersentuhan, bersentuhan, ya. Kalau misalnya mimpi, itu diwajibkan mandi atau tidak gitu ya. Kalau misalnya kita ini kan ada 3 macam. Mani, wadi, wadi, ya. Mani, wadi, madi. MM. Mani, madi, wadi. Iya, benar. Jadi itu yang wajib mandi itu yang mana? Yang mana? Oke. Jadi ada 4 yang keluar dari manusia. Kencing, coba lali. Ini yang tiap hari ya. Kencing, mani, madi, wadi. Yang najis 3. Yang najis 3 apa? Kencing, madi, wadi. Yang najis ini justru cuma dicuci wudu. Yang suci cuma 1, mani. Justru mandi. Coba kenapa? Lah suci kok disuruh mandi? Coba kenapa? Mani suci, tapi konsekuensinya mandi. Kencing, madi, wadi najis, konsekuensinya cuma dicuci wudu. Loh, kok gak yang najis saja? Itu kemudahan Islam. Coba bayangkan kencing saja misalkan. Kencing kan najis Ustaz, kenapa gak mandi? Bayangkan setiap hari kita kencing berapa kali? Itu kalau cuma 3 kali, kalau 5 kali, 10 kali, terus setiap 10 kali harus mandi. Wah, bayangkan, berat. Lah beda dengan mani. Mani meskipun suci tapi keluarnya kan gak tiap hari. Bisa seminggu sekali. Kalau Bang Toyib berapa bulan? Bahkan gak pulang-pulang, ya. Jadi kan ringan mandinya. Ya. Mani itu suci tapi mandi wajib. Madi, biar tahu, madi itu ketika syahwat terangsang, itu keluar madi. Sebelum mani keluar. Kalau misalkan mau berhubungan ada keluar cairan yang tidak memuncrat, itu namanya madi. Itu dibersihkan wudu. Ada lagi wadi. Wadi itu habis kencing terus ada keluar kental-kental, itu namanya wadi. Itu najis juga. Nah, yang mani ini yang wajib. Orang yang mimpi, ya, mimpi misalkan mimpi apa ya? Ya mimpi malamnya. Kalau dia keluar cairan wajib mandi. Tapi kalau mimpi tapi nggak keluar cairan tidak wajib mimpi. Beda dengan yang berhubungan.
Kalau yang berhubungan keluar nggak keluar wajib mandi. Tapi kalau yang mimpi hanya wajib mandi bagi yang keluar saja. Terus yang kedua apa tadi Pak? Sudah terjawab semua? Sudah, langsung jadi satu. Ya. Mandi, mani. Sudah. Jadi satu lah. Langsung tak jadikan satu. Madi, wadi. Ya itu. Yang terakhir padi ya. Padi itu grup band ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan mandi. Padli. Monggo ada pertanyaan sebelum dilanjut? Tadi yang hadis bukan terkait penemuan. Kalau kita mau baca Al-Quran, misalnya ada Al-Quran tafsir Arabis Buah, sudah jelas itu. Ya. Terus Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Nah, kalau yang hadis itu kan ada beberapa yang orang hanya menyebutkan hadis sekian. Nah kita mencari sumbernya di mana? Hadisnya di mana? Sebagai pegangan. Iya iya iya. Kalau Al-Quran jelas ayatnya sama semuanya. Al-Baqarah ayat 1 ya tetap sama. Apa? Alif Lam Mim. Ya, mau Al-Baqarah cetakan manapun ya sama. Tapi kalau hadis itu kadang-kadang beda, Bah. Kadang beda sesuai dengan percetakannya, ya. Jadi sesuai percetakannya. Makanya harus disebutkan biasanya halaman ini, juz ini, cetakan ini. Itu beda tiap cetakan itu. Kitab-kitab yang ditulis ulama kadang-kadang sama, kitab Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah, halamannya beda. Kenapa? Cetakannya beda. Makanya kalau kita mau menyebutkan hadis Bukhari nomor 1900, terbitan siapa? Nah, karena beda nanti terbitan lain, ternyata ada yang berbeda. Ya kalau standar, oh terbitan ini bisa sama. Jadi kalau bisa sertakan ya sekaligus gitu loh. Hadis riwayat Bukhari nomor sekian bunyinya seperti ini, terus cetakannya ini, terjemahnya ini, syarah dari ulama seperti ini. Jadi salah satu cara misalkan untuk menghindari kesesatan ya, kalau kita baca Al-Quran jangan cuma terjemahan tapi sak tafsiri. Tapi untuk wawasan kita, kadang-kadang kita memahami tafsirnya ulama, kadang-kadang masih bingung. Misalkan baca Al-Quran tafsir Al-Misbah, tafsirnya Quraisy Shihab, nggak apa-apa untuk penjelasan. Oh gini, untuk lebih mengokohkan pemahaman. Ustaz ini disampaikan ini betul nggak? Oh betul itu. Oh berarti pemahaman saya benar. Kadang-kadang meskipun dijelaskan oleh ulama gak paham-paham. Oh maksudnya ya gitu Bah ya. Makanya butuh guru untuk membimbing itu supaya ketika tidak paham ini maksudnya gini. Tapi boleh justru lebih selamat kalau ada tafsirnya. Kalau tak Al-Quran ada tafsirnya, kalau hadis ada syarahnya, penjelasan. Monggo silakan. Perhatian saya, penetapan tadi berdasarkan jumhur ulama seluruh negara apa cuma di Indonesia, di luar negeri kan nggak ada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu yang menetapkan ini sudah nggak dipakai, ini masih dipakai besar. Itu ulama seluruh dunia. Seluruh dunia, bukan ulama sekarang tapi ulama terdahulu, ulama salaf. Hadis baru tadi ya, ini hadis baru mengganti hadis itu dulu itu sudah pembahasannya zaman dulu, bukan sekarang. Jadi itu sudah dibahas di zaman dulu, di zamannya Imam Syafi'i. jadi Imam Syafi'i sudah membahas kayak gini, ada hadis seperti ini. Kemudian oh ini sudah sebenarnya. Nah, dulu mungkin ada yang memahami kalau ada yang berhubungan gak keluar cukup wudhu. Nah, itu kalau pemahaman tekstual. Nah akhirnya dirinci oleh ulama-ulama mazhab. Jadi sudah dulu itu ulama mazhab mengatakan enggak, ini memang ada, ini hadisnya sahih. Cuma ini sudah dihapus karena Nabi mungkin di tahun berikutnya beliau menyatakan beda. Ketika sudah menyatakan perkataan beda maka menghapus yang sebelumnya. Begitu juga di Al-Quran itu sebenarnya minum khamar itu nggak langsung haram loh. Tapi itu bertahap karena orang-orang di zaman itu dan itu tercantum. Minum khamar itu tercantum. Waktu masih boleh, coba dibaca nanti surat At-Taubah kalau nggak salah. Pertama masih boleh, yang penting jangan mendekati ketika sholat, jangan dalam keadaan homer. Jadi ya, sholatnya lama, sekarang masih boleh. Paham maksudnya? Jangan mendekati sholat,
ketika dalam keadaan mabuk, masih pelan-pelan itu. Sampai pada akhirnya bertahap full gak boleh minum khamr, dan itu masih tercantum. Lah kalau misalkan pas tahap pertama yang disampaikan itu loh kata Nabi, jangan mendekati sholat, jangan minum khamr ketika mendekati sholat. Ya wes, saya jauh, subuh kan lama, saya tak minum khamrnya habis isya, lo kan berantakan. Tapi para ulama, oh ini bertahap, ini nanti menghapus ayat yang sebelumnya. Yang berikutnya, jangan sering-sering. Nah awalnya gitu, akhirnya yang terakhir itu ketika imannya umat Islam sudah kuat, gak boleh sama sekali. Akhirnya yang berlaku yang paling akhir. Jadi itu yang menetapkan bukan ulama Indonesia, tapi ulama-ulama salaf terdahulu, itu dikutip, disampaikan di kitab-kitabnya, nyampe kepada kita. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Termasuk gending-gending itu. Gending itu apa? Gamelan. Itu kan diharamkan. Heeh. Tapi zaman siapa itu? Itu kan untuk mengundang orang-orang. Itu kan sesudah Rasulullah. Ya. Gending atau musik yang haram itu musik yang melalaikan, alatul lahwi, yang melalaikan. Memang ada yang secara tekstual itu diartikan secara apa? Diartikan hadisnya itu musik. Maka akhirnya semua musik haram, ya, seperti pendapat teman-teman sebelah. Musik haram. Bahkan musik apapun haram. Loh, kalau misalkan musik haram, HP bunyi haram. Kenapa? Yang dimaksud musik itu apa? Ya ringtone ya musik. Ya bunyi-bunyi itu musik. Jam misalkan bunyi itu betul, deng deng dung 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 dung. Kok haram semuanya? Nah, para ulama itu terbagi dua, ketika berbicara musik. Ada yang mengharamkan secara mutlak, kelompok dari teman-teman, ya. Makanya termasuk hadrah itu diharamkan semuanya. Coba bayangkan orang yang hadrah. Sedangkan di zaman Nabi, ketika Nabi datang hijrah ke Madinah, disambut dengan tola'al. Kalau haram itu musik itu musik. Gending dulu gak disebut di zaman Nabi. Gending haram, enggak disebut nama gending. Karena apa? Di zaman Nabi gak ada gending. Ya, gamelan gak ada di zaman Nabi. Adanya ya ini, gak ada di zaman Nabi. Cuma kan ini fatwa ulama-ulama sekarang yang memang mengharamkan musik, akhirnya gending haram. Nah, ulama yang tidak mutlak mengharamkan itu berpendapat itu akan menjadi haram kalau melalaikan kewajiban. Main gending lupa sholat, wayang golek lupa sholat bablas subuhnya, itu yang jadi haram. Jadi ada yang mutlak haram, ada yang merinci. Kalau ini baru haram. Kalau yang nyanyi adalah wanita baru haram. Kalau yang nyanyi laki-laki, yuk haram semuanya. Yang misalkan demo-demo Indonesia Raya habis ini haram itu, ada musiknya. Hiduplah Indonesia Raya, ada musiknya kan? Coba siapa yang berani mengharamkan apa yang dilakukan oleh negara? Oh, gak ada yang berani. Siapa? Loh. Siapa yang berani Indonesia Raya haram? Jadi ada dua, tetap harus kita tidak boleh menafikan. Ada yang mutlak haram, ada yang apa? Haram dengan ketentuan, boleh dengan ketentuan. Nah, yang Wali Songo itu pakai yang pendapat yang kedua, boleh dengan ketentuan, tidak sampai melalaikan, justru bisa membuat orang ingat kepada Allah. Dipakai gamelan. Sunan Kalijogo pakai wayang. Nah, kalau pakai pendapat yang pertama wayang ya nggak boleh sudah, karena berbentuk apa? Ya berbentuk-bentuk, ya berbentuk, nggak boleh. Tapi Wali Songo, orang-orang Indonesia senengnya wayang sampai malam, diganti namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan Isra Mi'raj. Diceritakannya kayak gitu. Akhirnya inilah kisah kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Loh kan dakwahnya masuk. Jadi kadang-kadang caranya itu beda ketika berdakwah. Coba bayangkan seandainya Indonesia dulu langsung gak pakai cara Wali Songo, langsung iki murtad. Nah, gimana coba? Syirik, ini bid'ah. Coba kira-kira diterima gak Islam? Gak bisa.
Nah, cuma kita yang sekarang ini ya harus jaga baik-baik, jangan sampai malah hancur. Sholawatan dulu dipakai, lah sekarang jadi hancur sholawatan gara-gara oknum-oknum joget-joget, laki-laki perempuan, seakan-akan sholawatannya rusak kan gara-gara itu. Lagunya diubah, iku saking ulama, itu kan nasihat, diubah iku apa nggak ono manfaatnya kayak gitu. Makanya kalau majelis sholawat saya nggak boleh diubah-ubah, harus di sholawat, nggak boleh joget-jogetan, nggak boleh laki-laki campur perempuan. Lah yang terjadi sekarang yang nggak boleh itu, yaitu yang sampai laki-laki campur perempuan, lah malah gandeng-gandengan sambil sholawatan, banyak viral. Itu yang haram, bah, bid'ah itu. Hah? Iya, yang ngasih contoh itu dosanya dosa jariyah. Akhirnya disamaratakan, sholawatan nggak boleh, modelnya kayak gini, padahal nggak semuanya. Ya, banyak yang memang tetap jaga akhlak. Wong sholawatan kok malah joget-joget, ya bukan syafaat yang didapat, justru laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak penggemarnya, ustadz-ustadznya ngikut, gaya-gaya gak penting gini-gini, saya paling gak suka. Ayo, gaya maknanya apa? Terus diikuti oleh jamaahnya, cewek-cewek sing goyang-goyang, iku apa? Iku saya ikut malu, meskipun saya pimpinan salah satu majelis sholawat, malu saya ngelihat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya itu akhirnya rusak. Akhirnya dilarang sholawat, akhirnya ditambah sonhorek. Sonhorek masuk kampung, pintu apa? Gapuro. Sing boleh itu ya sound desip. Nah, itu yang boleh ya. Sound desip boleh. Nek sonhorek itu ribut ae. Sampai ngantuk-ngantuk ini videonya. Lihat tak, Haikal. Kayak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo